Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Baiklah, soleh dan soleha, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai alat ukur dan pengukuran. Yang sebelumnya kalian sudah pelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kita juga harus tahu nih, apa aja sih alat ukur yang digunakan. Nah, pengukuran itu apa sih? Miss yakin kalian semuanya sudah pernah melakukan pengukuran, baik itu yang sederhana, seperti mengukur suhu tubuh, mengukur berat badan, mengukur tinggi mungkin. Nah, baiklah, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang diketahui sebagai satuan. Membandingkan besaran yang diukur. Nah, besaran yang diukur di sini contohnya mengukur tinggi badan. Tinggi badan Ana diketahui 155 cm. Nah, membandingkan besaran yang diukur di sini adalah tinggi dengan satuannya. Satuannya adalah sentimeter ya. Kemudian mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh Andi setelah dicek yaitu 36 derajat Celcius. Kemudian mengukur panjang meja. Panjang meja yaitu 3 jengkal. Nah, ini jika kalian menggunakan satuan yang tidak baku yaitu jengkal ya. Apa sih bedanya satuan baku dan satuan yang tidak baku? Nah, satuan baku itu digunakan untuk melakukan pengukuran, tapi hasilnya tidak akan sama dan tidak berlaku secara internasional. Misalnya, satuan tidak baku itu adalah jengkal, gayung, dan langkah. Kenapa tidak sama? Kemarin Miss kan sudah menyuruh kalian ya untuk mengukur panjang buku. Panjang bukunya itu antara si A dan si B pasti hasilnya akan berbeda tergantung dari besar tangannya. Jika tangannya kecil mungkin hasilnya bisa 3 jengkal. Tapi jika tangannya besar mungkin hanya 2 jengkal ya. Nah, karena itu dia tidak berlaku secara internasional. Nah, sekarang satuan baku itu adalah satuan yang jika digunakan untuk melakukan pengukuran hasilnya akan sama untuk semua orang dan diakui secara internasional. Contohnya, nah di sini panjang meja 70 cm. Walaupun yang mengukur baik si A ataupun si B ataupun si C, itu hasilnya pasti akan sama. Itu disebutnya satuan baku. Nah, macam-macam alat ukur. Di sini yang sebelah kiri ini adalah alat ukur panjang. Ada meteran gulung, kemudian jangka sorong, kemudian ada micrometer screw, dan ini ada mistar yang biasa kalian pergunakan ketika di sekolah ya. Kemudian ada termometer, ini untuk mengukur suhu tubuh. Nah, ini neraca sama lengan dan neraca 4 lengan merupakan alat ukur untuk massa. Neraca sama lengan biasanya digunakan untuk mengukur emas ya. Yang suka ke toko emas pasti pernah lihat kali ya. Kemudian ini biasanya digunakan oleh para pedagang, neraca digital, neraca analog, kemudian ada juga neraca gantung. Neraca 4 lengan yang seperti apa sih? Ini kan cuma 2. Nah, oke. Nah, ini adalah neraca 4 lengan. Nanti masanya kalian taruh di sini. Kemudian ukurannya, angkanya itu yang ini ada 1, 2, 3, 4. Nanti kalian jumlahkan. Ya, biasanya ini digunakan di laboratorium. Kita coba ukur ya. Oke, kita ambil contoh ya. Misalnya kalian ingin mengukur massa suatu benda menggunakan neraca 4 lengan. Setelah ditimbang, ternyata menunjukkan angka pada lengan pertama ini 100, lengan kedua 60, lengan kedua 2, lengan
keempat itu 0,7. Bagaimana sih hasil akhirnya? Maka rumusnya adalah skala 1 ditambahkan skala 2 ditambah skala 3 dan ditambah skala 4. 100 ditambah 60 ditambah 2 ditambah 0,7. Maka hasilnya adalah 162,7 gram. Ya, jadi untuk skala jadi untuk massa, pengukuran massa ini kalian hanya tinggal menjumlahkan angka pada lengan-lengannya saja. Nah, di sini selanjutnya adalah pengukuran panjang. Pada pertemuan kali ini, Miss baru membahas pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong itu ketelitiannya adalah 0,1 mm atau kalau dijadikan cm adalah 0,01 cm. Nah, ini bendanya. Dia bisa untuk mengukur diameter suatu benda, kemudian bisa juga untuk panjang suatu benda. Kalau untuk mengukur diameter bagian dalam, itu bendanya nanti ditaruhnya di atas sini, bagian atas. Nah, untuk mengukur diameter bagian dalam, nanti bendanya itu ditaruh di bagian sini ya. Tapi untuk mengukur diameter bagian luar, itu di bagian sini. Oke, kita pelajari bagaimana cara membaca hasil dari jangka sorong ya. Nah, cara membaca jangka sorong, kita lihat di sini untuk hasilnya. Pertama, dia punya dua skala. Skala yang atas ini disebut skala tetap. Nih, dari 0 sampai 9 ini. Ini adalah skala tetap. Kemudian angka yang kecil-kecil di bawah sini, ini disebutnya skala nonius atau skala geser. Cara mengetahui hasil pengukurannya, kita menambahkan hasil di skala tetap dengan skala noniusnya. Membaca skala utama atau skala tetap, lihat angka yang paling dekat dengan angka 0. Angka yang paling dekat dengan angka 0, ini angka 0-nya. Kemudian angka 0 pada skala nonius. Kita lihat angka yang paling dekat itu di sini 2, 1, 2, 3, 4. Ya, maka 2,4 ya. Kita ambil angka sebelum 0 ini ya. Kemudian membaca skala noniusnya, yaitu angka pada skala nonius yang berhimpitan atau membentuk garis lurus dengan skala tetap. Kita lihat angka pada skala noniusnya ini yang di bawah sini. Cari yang garisnya itu berhimpitan dengan skala tetap. Yang berhimpitan atau membentuk garis lurus. Ini kan tidak nih. Nah, yang membentuk garis lurus atau yang nyambung garisnya itu di nilai 7. Kenapa ini jadi 0,07? Sebelumnya kita kalikan dulu 7 dikali 0,01. Maka hasilnya 0,07. Sama dengan 2,47 cm. Ya, ini adalah hasil pengukurannya. Kita jumlahkan skala tetap dengan skala nonius. Oke, ada contoh soal di sini. Ini gambaran hasil pengukurannya ya. Kita lihat nilai sebelum angka 0 ini. Ini kan tadi skala tetap yang atas, yang bawah ini skala nonius. Kita cari dulu skala tetapnya. Skala tetap ditambah skala nonius. Skala tetapnya 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7 ya sebelum 0 ini ya, 7,7 ditambah skala nonius, cari yang garisnya nyambung dengan skala tetap. Garisnya berhimpitan atau nyambung ya.
Ini tidak kan? Nah, ini tidak, ini juga tidak. Nah, yang berhimpitan itu adalah yang ini. Berapa ini nilainya? Kita hitung dari yang sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali ketelitiannya 0,01 cm, maka hasilnya 0,05 cm. Hasil akhirnya skala tetap ditambah skala nonius sama dengan 7,75 cm atau 77,5 mm. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai pengukuran massa dan panjang dengan menggunakan jangka sorong terlebih dahulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita baru akan mempelajari pengukuran menggunakan micrometerscope dan mengukur volume atau mengukur volume benda yang tidak beraturan. Ya, terima kasih. Jika ada yang belum dimengerti, jangan sungkan untuk bertanya ya. Bisa melalui Japri atau boleh juga tinggalkan komentar di kolom e-learning-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.